Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelompok 8, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 yang diampu oleh Ustadzah Risnarianti Sari SPDI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini dengan judul materi Syiah dan pengertiannya. Pengertian Syiah. Syiah dalam bahasa Arab yaitu syiatun yang berarti satu aliran atau satu mazhab. Kemudian Syiah secara etimologi berarti pembela, pecinta, juga pendukung pada suatu ide atau individu kelompok tertentu. Kemudian Syiah menurut terminologi dalam ensiklopedia Islam yaitu kelompok atau aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, menurut Syahrastani Syiah adalah suatu kelompok masyarakat yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam dan khalifah yang ditetapkan melalui nas dan wasiat Rasulullah baik secara terang-terangan maupun implisit. Artinya, imamah harus dari jalur Ali bin Abi Thalib, dan jika terjadi dalam sejarah imam bukan keturunan Ali, hal itu merupakan kezaliman dan taqiyah dari pihak keturunan Ali. Sehingga imamah menurut Syiah bukan hanya sebatas maslahat agama, tetapi akidah yang menjadi tiangnya agama. Sejarah Syiah. Pertama, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti. Salah satunya adalah Ibnu Hazm. Ketiga, pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beberapa pengusung pandangan ini adalah Naubakhti dalam bukunya yang berjudul Firaq al-Syiah dan Ibnu Nadim. Dalam buku Al-Fihris, dalam bukunya ia mengklaim bahwa peristiwa di Basrah dan sebelumnya berpengaruh langsung dalam proses pembentukan madhab Syiah. Keempat, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca tragedi Tof atau Karbala. Kalangan pengusung pandangan ini berbeda pendapat soal kronologi pembentukannya. Pandangan dari beberapa kalangan. Yang pertama yaitu kalangan Ibnu Khaldun. Syiah muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam, dan kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy lain. Dan saat itu pula sekelompok sahabat Nabi SAW mendukung Ali bin Abi Thalib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun ketika kepemimpinan itu beralih kepada selain Ali, mereka pun mengeluhkan kejadian itu. Kemudian dari kalangan Dr. Ahmad Amin, yakni benih pertama Syiah adalah sekelompok orang yang berpendapat bahwa selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait beliaulah yang lebih utama menjadi khalifah dan penerus beliau ketimbang yang lain. Ajaran Syiah. Dalam Syiah ada 3 dimensi ajaran, akidah, akhlak, dan fikih atau syariat. Sebagaimana pembagian yang disepakati sebagian besar ulama Islam, Syiah telah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip dasar tauhid muncul prinsip keadilan ilahi. Dari prinsip kenabian muncul prinsip imamah. Dengan demikian berkembang menjadi 5 prinsip, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Tauhid. Dalam prinsip at-tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mutlak, yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna, yakni al-mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dengan segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena keduanya terbatas. Tetapi pada waktu yang sama, hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Kenabian. Dalam prinsip nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Syiah meyakini bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi itu terdapat 5 nabi yang termasuk
kategori ulul azmi atau 5 nabi pembawa syariat Allah dan suhu atau kitab suci yang baru, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi paling mulia. Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup para rasul. Tidak ada nabi atau rasul sesudahnya. Syariatnya ditujukan kepada umat manusia dan akan tetap eksis sampai akhir zaman. Dalam arti bahwa universalitas ajaran dan hukum Islam mampu menjawab kebutuhan manusia sepanjang zaman, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku sebagai nabi atau membawa risalah baru sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia sesat dan tidak dapat diterima. Al-imamah, yang berarti kepemimpinan, yaitu Syiah meyakini bahwa Allah ialah al-hikmah al-ilahiyah, yaitu perlunya seorang imam atau seorang pemimpin untuk setelah meninggalnya Rasul untuk membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran Islam dari penyesatan atau penyimpangan, yaitu al-adil. Al-adil sendiri yaitu artinya kemahaadilan. Syiah meyakini bahwa Allah yaitu bersifat adil. Allah maha adil dan tidak pernah berbuat yang tidak sesuai dengan akal sehat manusia, baik itu kepada umatnya ataupun kepada makhluk lain. Itu al-ma'ad, yaitu hari akhir. Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan akan diisi perbuatan-perbuatannya di dunia yang baik maupun buruk untuk mendapatkan apakah mendapatkan tempat yang baik ataukah mendapatkan tempat yang buruk seperti neraka. Sekian presentasi kami yang tidak sempurna, karena yang sempurna adalah ketika aku dan kamu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.